Di video kali ini gue akan membahas lanjutan alur film How to Train Your Dragon yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang dari kelompok para penangkap naga sedang menjaga para naga yang sedang dipenjara. Hingga tak lama kemudian muncullah seseorang dengan pakaian tempurnya, yaitu Hiccup. Ia sedang bersama naga kesayangannya, yaitu Toothless. Hiccup mendatangi tempat tersebut karena berniat untuk membebaskan para naga yang sedang dikurung dalam penjara. Awalnya Hiccup ingin membebaskan para naga dengan cara baik-baik. Namun pada akhirnya teman-teman Hiccup mulai bermunculan dan menyebabkan kekacauan. Setelah melepaskan beberapa naga dari kurungan itu, para penjaga lain mulai bermunculan. Hal itu membuat mereka harus bertarung melawan para pasukan penangkap naga di sana. Untungnya di saat yang sama tersisa Hiccup seorang diri. Tiba-tiba Toothless muncul dan langsung membawanya kabur kembali ke desa Berg. Oh. Hey guys. You always have my back. Tanpa disadari, semakin hari semakin banyak juga naga spesies baru yang datang ke Pulau Berg. Lalu mereka membahas tentang aksi penyelamatan naga semalam yang terlalu ceroboh dan harus latihan lagi agar aksi penyelamatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Di saat bersamaan, seekor naga yang dibawa oleh temannya Hiccup berlari dan bermain dengan naga yang baru datang. Tapi karena desa Berg yang semakin sempit, naga itu pun tidak sengaja menghancurkan rumah para naga yang ada di desa itu. Gober yang melihat kejadian itu pun langsung menyuruh Toothless untuk menitipkan mereka. Saat sedang berbicara, Gober langsung terkejut saat melihat naga Hobgobbler, karena menurutnya hal itu akan membawa pertanda buruk. Namun Valka yang menyukai naga malah membawa Hobgobbler. I think the real hero of the day was Toothless. That was pretty sloppy. Not enough on one another. Kemudian di tempat lain, Gober menyadari kalau semakin hari semakin banyak pemburu naga yang datang untuk mengambil naga-naga itu. Hingga akhirnya Gober menyarankan Hiccup untuk segera menikahi Astrid agar ia fokus kepada desanya. Lalu membenahi Berg yang semakin sempit berantakan karena ramainya para naga yang mulai tinggal di sana. Setelah Gober pergi, Tavnat pun mulai mengejek Hiccup. Namun tak lama kemudian Eret datang dan melaporkan jika ada 2 kapal pemburu naga yang mulai terlihat di sebelah timur. Di tempat lain nampak seorang pemburu naga bernama Grimmel datang bersama naga miliknya yang bernama Deathgriever ke pulau di mana Hiccup melepaskan beberapa naga yang dipenjara sebelumnya. Grimmel datang ke sana karena undangan dari kepala suku pulau tersebut. Mereka memanggil Grimmel karena ingin meminta bantuan untuk menangkap Hiccup yang berasal dari Pulau Berg karena telah mengambil naga mereka. Awalnya Grimmel tidak tertarik dengan penawaran tersebut. Namun saat ia mendengar kalau naga tunggangannya Hiccup adalah naga Night Fury, pada akhirnya Grimmel pun mulai menyetujui permintaan tersebut. Kepala desa itu pun memberikan Grimmel naga Night Fury betina untuk dapat dijadikan pancingan. Will bring me the Night Fury. Just a boy. Kemudian scene beralih pada masa lalu Hiccup kecil yang sedang bermain dengan ayahnya. Di sana ayahnya dulu pernah berjanji padanya kalau suatu hari nanti ia akan pergi menyelusuri lautan menuju ke ujung dunia untuk mencari sebuah dunia tersembunyi. Stoik pun mengatakan kalau tempat tersebut adalah tempat asal mula para naga tercipta ke dunia. Stoik berniat untuk menutup dunia tersembunyi itu supaya peperangan yang terjadi antara para naga dan manusia dapat terhenti. Kejadian itu pun masih diingat oleh Hiccup hingga saat ini. Namun saat Hiccup sedang merenungkan perkataan ayahnya itu, tiba-tiba datang Toothless untuk mengajaknya bermain. Sambil menemani Toothless bermain, ia pun membuka peta dan mencari tahu letak posisi dunia tersembunyi itu. Tak lama kemudian Astrid pun datang dan memberitahu jika apa yang dikatakan Gober itu benar. Mereka tidak bisa terus-terusan menyelamatkan para naga. Kemudian Hiccup pun menjelaskan tentang legenda pelaut kuno dan dunia tersembunyi. Ia juga mengatakan pada Astrid kalau ia berencana untuk memindahkan semua naga dan warga ke dunia tersembunyi itu. Mendengar semua perkataan Hiccup, Astrid nampak tidak yakin dan langsung menyuruhnya untuk mencari solusi yang lebih baik. All of us. I think we need a real solution, Hiccup. Sementara Toothless yang sedang bermain bersama naga milik Astrid tiba-tiba pergi karena mendengar sesuatu di dalam hutan. Ternyata di dalam hutan itu ada naga betina Night Fury. Saat Toothless akan menghampirinya, naga betina itu seakan memberitahu jika ada jebakan di sana.
Toothless pun akhirnya berjalan memutar dan menghampiri naga betina itu. Saat mereka sedang merasakan jatuh cinta, tiba-tiba saja naga betina itu menyerang. Ternyata kedatangan Hiccup dan Astrid cukup mengganggu, hingga naga betina itu kembali menyerang. Kemudian naga betina itu pun pergi, namun sayangnya Toothless tidak bisa mengejar naga betina itu. Melihat naga betina warna putih itu, Astrid pun menamainya Lake Fury. Setelah kejadian itu, Toothless pun merasakan jatuh cinta pada Lake Fury, apalagi saat melihat teman-teman naganya yang sedang berpacaran. Keesokan harinya, karena kasihan pada Toothless yang sedang kasmaran, akhirnya Hiccup, Tough Note, dan Toothless pergi kembali ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Lake Fury. Sayangnya di sana mereka malah menemukan banyak jebakan yang sudah dipasang oleh para pemburu naga. Mengetahui para naga yang sudah mulai mengacak desa Berg, mereka pun memutuskan untuk kembali menunjukkan bukti yang mereka temukan. Eret yang tidak sengaja ada di sana langsung mengetahui milik siapa suntikan bios itu. Eret pun mengatakan jika bios itu adalah milik seorang pemburu naga terpintar yang bernama Grimmel. Ia pun menyarankan agar Hiccup terus menjaga Toothless. Setelah diberitahu hal itu, Hiccup langsung membuat rencana untuk menangkap Grimmel. Pada malam harinya, Hiccup yang sedang mencari petunjuk dari peta yang ditinggalkan ayahnya untuk mengetahui letak dunia tersembunyi, tiba-tiba mendengar suara. Melihat kedatangan Grimmel, Hiccup langsung berwaspada. Tapi dengan cepat Grimmel langsung menembakkan bius pada Toothless yang sedang tertidur di dekat Hiccup. Namun tanpa disadari, ternyata Grimmel sudah masuk ke dalam jebakan Hiccup. Mengetahui yang dibiusnya bukanlah naga Lake Fury, Grimmel yang saat ini dikebung langsung memanggil naga miliknya. Singkat cerita, naga milik Grimmel pun membakar semua yang ada di sana. Sementara Grimmel bisa bebas pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Hiccup langsung mengumpulkan semua warganya di aula besar. Di sana Hiccup menjelaskan jika mereka ingin hidup damai dengan para naga, maka mereka semua harus menghilang dari peta dan mencari dunia tersembunyi tersebut. Setelah mengalami beberapa perdebatan, akhirnya mereka pun setuju untuk pindah. We are dragon people. Look, I know this is our home. Is wherever we go. Keesokan harinya mereka pun pergi dari desa Berg. Namun di tengah jalan, Toothless merasakan Lake Fury ada di dekatnya, langsung dengan cepat menghampirinya. Tapi Lake Fury malah menangkap Hiccup dan menjatuhkannya. Untungnya Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup kembali. Di waktu yang sama ternyata Grimmel datang kembali ke desa Berg bersama kepala suku. Melihat peta yang ditinggalkan Hiccup, ia pun menduga-duga jika warga Berg pergi ke arah barat. Kembali pada Hiccup, mereka yang baru sampai di sebuah pulau baru langsung menjadikan tempat itu sebagai tempat peristirahatan mereka sementara. Namun Valka yang masih khawatir berkata akan pergi untuk memastikan kalau mereka tidak diikuti oleh Grimmel. Pada malam harinya saat semua orang sedang tertidur, Toothless terbangun karena mencium bau dari Lake Fury. Mereka pun akhirnya bertemu dan pergi ke pinggir pantai. Di sana Toothless melakukan banyak hal untuk memikat Lake Fury. Bahkan Hiccup pun turut membantunya. Namun semua usahanya malah membuat dirinya terlihat konyol. Hingga akhirnya Toothless yang terjatuh dari dahan menggambar wajah Lake Fury. Namun saat Lake Fury memutuskan untuk pergi kembali, Toothless yang tidak bisa terbang tinggi pun tidak bisa mengejarnya. Melihat semua itu, Hiccup yang sedih lalu berusaha untuk membuat siri baru Toothless. Toothless yang senang pun memeluk Hiccup dan pergi untuk mencari Lake Fury. Sementara Valka yang sedang terbang bersama naganya tiba-tiba diserang oleh beberapa naga suruhan Grimmel. Kemudian terlihat juga Toothless yang sedang mencari Lake Fury akhirnya bertemu. Mereka pun terbang bersama dan menikmati waktu bersama dengan memamerkan kehebatan mereka. Setelah itu Toothless yang senang bisa terbang bersama diajak ke suatu tempat oleh Lake Fury.
Di tempat lain, Hiccup dan para penduduk sedang melakukan kebiasaan mereka, yaitu makan bersama. Namun tak lama kemudian Valka datang dengan nafas yang terengah-engah dan melaporkan pada Hiccup jika ternyata Grimel telah mengetahui lokasi kediaman mereka. Valka berkata bahwa Grimel akan menuju ke pulau mereka bersama dengan pasukannya yang sudah bersiap dengan ratusan kapal dan sangkar untuk mengurung para naga. Mengetahui hal tersebut, Hiccup dan teman-temannya yang lain tidak tinggal diam. Mereka pun membuat rencana untuk menyerang Grimel terlebih dahulu di markas mereka. Namun sayangnya di saat mereka baru saja menyusup ke dalam markas tersebut, Grimel yang ada di sana justru lebih dahulu menyadari kedatangan mereka. Alhasil Hiccup dan teman-temannya pun harus dikurung dalam suatu ruangan bersama naga peliharaan Grimel yang terus-menerus menyerang mereka. Namun untungnya Valka yang ada di sana langsung memanggil naga tunggangannya dan berhasil kabur dari tempat tersebut, kecuali Ravnat yang malah ada di samping Grimel. Saat mereka berhasil ke tempat peristirahatan dengan selamat, mereka baru menyadari jika Ravnat ketinggalan. Dengan semua masalah yang ada ditambah dengan Toothless yang juga belum kembali, membuat Hiccup menjadi frustasi. Melihat semua itu, Astrid pun mengajak Hiccup untuk pergi bersamanya mencari Toothless. And help him realize. Get on. What? We're going to find him. Everybody stay put. Di tempat lain, Ravnat yang sedang dipenjara oleh Grimel di markasnya malah membuat onar dengan terus berbicara tanpa henti. Hal itu membuat Grimel yang sedang merencanakan sesuatu jadi tidak fokus. Merasa kesal dan terganggu oleh Ravnat, Grimel pun membebaskannya. Bahkan ia juga memberinya naga tunggangan untuk Ravnat. Ew, you feed your dragons. Namun sayangnya hal itu ternyata adalah bagian rencana Grimel untuk mengetahui lokasi penduduk Bird dengan cara membuntuti Ravnat. Kemudian scene beralih pada Hiccup dan Astrid yang sedang menyelusuri lautan. Namun tiba-tiba mereka masuk ke dalam gua yang sangat misterius. Mereka pun sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat indah dan kehidupan para naga di sana. Semua itu seperti dunia tersembunyi yang pernah Stoik ceritakan dulu. Di sana nampak Toothless menjadi pemimpin di antara para naga bersama dengan Lake Fury di sampingnya. Saat mereka sedang menyaksikan semua itu, sayangnya kehadiran mereka diketahui oleh salah satu naga di sana. Hal itu membuat Toothless langsung pergi meninggalkan kawanannya demi menyelamatkan Hiccup bersama Astrid dari ganasnya naga liar yang mulai menyerang mereka. Kejadian itu mengingatkan Hiccup pada masa lalunya bersama ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan tentang arti menyayangi melalui kisah ibunya. Your mom, she was the love of my life. Singkat cerita, Hiccup dan Astrid sampai di tempat peristirahatan mereka. Di sana Hiccup mulai melepaskan Toothless sepenuhnya. Ia pun menyuruh Toothless untuk kembali bersembunyi bersama naga-naga lain di dunia tersembunyi yang sangat aman dari jangkauan para pemburu naga. Namun tiba-tiba Toothless menyadari kehadiran Lake Fury. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba muncul Ravnat dan mengatakan bahwa ia sudah dibebaskan begitu saja oleh Grimel. Hal itu membuat Hiccup dan Astrid panik karena tahu jika Grimel pasti mengikuti Ravnat ke tempat mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian Lake Fury menyadari kehadiran Grimel, langsung dibiusnya. Begitu juga dengan Toothless. Hiccup yang berusaha menyelamatkan Toothless terlambat karena saat ini Toothless dan Lake Fury sudah ditangkap oleh Grimel. Di sana Grimel langsung mengancam Toothless dengan menggunakan Lake Fury untuk dapat membuat Toothless menuruti semua perkataannya. Di saat para naga lain akan menyerang, Grimel langsung memberi perintah pada Toothless untuk menyuruh naga-naga itu masuk ke dalam sangkar yang ada di kapal para pasukan Grimel. Melihat hal itu, bangsa Viking merasa sedih, terutama Hiccup. Valka pun menyuruh Astrid untuk menenangkan dan berbicara pada Hiccup. Singkat cerita, setelah Hiccup dan Astrid berbincang, mereka pun berencana akan menyelamatkan para naga tersebut. Kemudian Hiccup dan teman-temannya terbang menuju kapal Grimel dan bertarung tanpa bantuan naga. Mereka berjuang melawan banyaknya pasukan Grimel di sana.
Melihat pasukan Hiccup yang sudah mulai menguasai kapal dan Hiccup yang akan menyelamatkan Toothless, membuat Grimmel akhirnya membius Lake Fury agar menurutinya membawanya terbang. I'm sorry, buddy. Setelah berhasil membebaskan Toothless, mereka pun langsung mengejar Lake Fury dan Grimmel di atas awan. Namun sayangnya para naga Grimmel yang lain datang menyerang Toothless dan Hiccup. Merasa sudah tidak tahan lagi, Toothless yang dikepung oleh naga-naga itu kemudian mengeluarkan kekuatannya dan meledakkan para naga tersebut. Setelah itu mereka pun pergi menghadang Grimmel. Saat Hiccup melompat ke arah Grimmel, dengan cepat Grimmel menembakkan bius ke arah Toothless hingga membuatnya terjatuh. Sementara Hiccup yang tergantung di tubuh Lake Fury bersama dengan Grimmel memutuskan untuk membebaskan Lake Fury dan menyuruhnya untuk menolong Toothless. Hiccup pun menjatuhkan dirinya bersama dengan Grimmel. Melihat hal itu, Lake Fury dengan cepat menyelamatkan Toothless dan segera kembali untuk menyelamatkan Hiccup. Melihat Lake Fury yang kembali, Hiccup melepaskan kaki palsunya agar terlepas dari Grimmel. Pada akhirnya Hiccup, Toothless dan para naga lainnya berhasil diselamatkan dari pasukan Grimmel. Karena sudah tidak tega lagi melihat para naga selalu diburu oleh para pemburu, Hiccup pun akhirnya menyuruh Toothless untuk kembali ke dunia tersembunyi dan hidup dengan damai bersama dengan naga lainnya. Melihat hal itu, para penduduk Bird pun satu persatu membebaskan para naga-naganya dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu Hiccup dan Toothless saling berpamitan. Toothless memberi perintah pada para naga untuk kembali yang dipimpin oleh Lake Fury. Setelah semua naga itu pergi, Toothless dengan berat hati pergi meninggalkan Hiccup. Singkat cerita, semua penduduk kembali hidup tanpa berdampingan dengan para naga yang selalu membantu mereka. Dan akhirnya Hiccup memutuskan untuk menikah dengan Astrid. Mereka berdua pun bersatu dan melanjutkan memimpin desanya hingga memiliki 2 anak. Tahun demi tahun berlalu, Hiccup lalu bercerita pada anak-anaknya tentang pengalaman hidupnya bersama para naga. Saat ini mereka sedang berlayar ke ujung dunia. Di sisi lain nampak Toothless sedang bersama dengan keluarganya di balik awan. Menyadari ada kapal yang menuju ke tempat mereka, Toothless datang menghampiri. Setelah mengetahui jika orang itu adalah Hiccup, Toothless pun menjadi senang. Awalnya anak-anak Hiccup merasa takut akan adanya naga. Namun setelah diperkenalkan, mereka pun menjadi senang. Let him come to you. Di akhir film terlihat Hiccup dan anaknya terbang bersama dengan Toothless. Begitupun dengan Astrid dan anaknya yang kembali bisa terbang dengan naga miliknya dulu. Bahkan terlihat anak-anak Toothless yang ikut terbang bersama mereka sambil bermain bersama. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.